Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosua Wananda dari Prodi 5 PIG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kompetensi dasar dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kali ini yaitu kompetensi tentang memahami jalur masuknya Islam di Indonesia. Oke, baiklah, langsung saja kita ke materinya. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Indonesia sudah menganut berbagai macam kepercayaan seperti animisme, dinamisme, bahkan agama Hindu dan Buddha sudah lebih dulu masuk ke Indonesia. Disepakati bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu di Pulau Sumatera. Selanjutnya penyiaran agama Islam berkembang ke pulau-pulau lain di Nusantara. Ketika kekuatan Islam sudah semakin kokoh, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Sementara itu, berkat dukungan kerajaan-kerajaan serta upaya gigih dari para ulama, akhirnya Islam bisa masuk ke tanah Jawa. Proses masuknya Islam ke Nusantara ini masih dalam perdebatan panjang. Setidaknya ada 3 atau 4 teori yang membahas mengenai awal proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua yaitu teori Arab, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat yaitu teori Cina. Oke, mari kita bahas satu-satu mengenai keempat teori ini. Oke, teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh seorang sarjana Belanda yang bernama Profesor Dr. Snow Groningen, atau kita kenal juga dengan nama lain Abdul Ghaffar pada saat dia menjadi misionaris di Aceh. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India. Daerah pertama yang dimasuki adalah Kesultanan Samudra Pasai yang berada di Sumatera. Waktu terjadinya pada abad ke-13. Selain Snow Groningen, ada beberapa sejarawan Belanda yang sepakat bahwa Islam di Nusantara datang dari Gujarat dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau tahun 1297 Masehi dengan menggunakan batu nisan yang berasal dari Gujarat atau India. Selain batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Dengan beberapa alasan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara berasal dari India. Tetapi ada hal yang kita soroti di sini. Apa itu? Apakah mungkin begitu Islam masuk ke Samudra Pasai langsung mendirikan sebuah kekuasaan politik atau kesultanan? Tentunya itu menjadi hal yang sulit untuk sebuah agama yang baru masuk ke Nusantara ini. Ini yang menjadi perdebatan sampai saat ini. Mungkin dari teman-teman bisa kita diskusikan lagi atau kita bahas lagi seperti itu. Oke, yang kedua yaitu ada teori Arab. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 dan ke-8, dan langsung dari Arab. Beliau menggunakan fakta sejarah yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Dalam berita tersebut menuturkan ditemuinya hunian wirausahawan Arab yang tinggal di pesisir pantai Sumatera. Maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu datang langsung dari negeri asalnya yaitu Arab yang dibawa oleh para wirausahawan Arab. Adapun Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 itu sebagai dampak dari perkembangan Islam di Sumatera, bukan sebagai awal masuknya Islam seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Snow Groningen. Memang dari satu teori ke teori yang lain itu terdapat pertentangan, tetapi bukan berarti kita harus menyalahkan salah satu teori.
Maka dari itu, dari teori-teori tersebut bisa kita kombinasikan dan mencari sebuah fakta yang benar dan valid tentunya. Oke, lanjut saja ke teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah Profesor Dr. Husain Jayadiningrat. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Nusantara yang hampir sama dengan kehidupan di Persia atau Iran. Kita ambil contoh. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Yang kelima, adanya perkampungan Leren di Giri, daerah Gresik. Leren adalah nama salah satu pendukung teori ini. Teori ini beliau kemukakan di disertasinya yang berjudul Christische Beschouwing van de Sejarah Banten, atau dalam bahasa Indonesia, pandangan kritis mengenai sejarah Banten. Dan yang terakhir yaitu teori Cina. Menurut teori Cina ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Teori Cina ini didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat. Bisa kita lihat dari kronik Klenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak Panembahan Fatah dalam kronik Klenteng Sampokong bernama Panembahan Jinbun, nama Cinanya, dan Arya Damar sebagai pengasuh Panembahan Jinbun pada waktu di Palembang bernama Cina Xuan Liong. Sultan Trenggana juga disebutkan dengan nama Cina, yaitu Tung Kalo. Sedangkan Wali Sanga antara lain Sunan Ampel dengan nama Cinanya Bong Sui Ho dan Sunan Gunung Jati dengan nama Cinanya Toh Apo. Sebenarnya menurut budaya Cina, dalam penulisan sejarah nama tempat yang bukan dari negeri Cina dan nama orang yang bukan bangsa Cina juga dicinakan juga dalam penulisannya. Jadi bukan berarti hal ini orang-orang Islam yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Cina, tapi karena dalam penulisan sejarah saja, makanya nama-nama dari orang Indonesia tersebut dicinakan juga. Pada dasarnya, semua teori-teori tadi masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kebenaran mutlak dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Sudah selayaknya kita tidak mendiskreditkan salah satu teori, tetapi sebaiknya kita mengkombinasikan dari berbagai teori tersebut untuk mendapatkan hasil yang valid. Seperti itu. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.